Kali ini, saya akan membahas sisi gelap jalur Cangar Pacet. Jalur ini menghubungkan antara kota Mojokerto dan kota Batu Malang, Jawa Timur. Yang konon katanya, jalur Cangar Pacet ini sering dijadikan tempat pembuangan mayat. Yang tak lain, mayat tersebut adalah korban pembunuhan. Yang kemarin sempat viral ditemukannya potong-potongan daging korban mutil yang ternyata di daerah tersebut memang sering dibuat untuk membuang korban-korban pembunuhan. Mengingat jalur ini memang sangat sepi untuk dilewati. Ya, salah satu cerita yang beredar luas, jalur Cangar ini sering dijadikan tempat untuk pembuangan korban pembunuhan. Ada beberapa kasus korban pembunuhan yang sering ditemukan di sini, sehingga menambah kesan mengerikannya tempat ini. Saya akan merekap beberapa kasus korban pembunuhan di tempat ini dari 2020 sampai 2025. Dan ini adalah sebagian kecil dari kasus-kasus pembuangan mayat di daerah tersebut. Rabu 24 Juni 2020, mayat ditemukan warga di kawasan Tahura Raden Suryo, Blok Gajah Mungkur, Desa Pacet Selatan, Jalur Cangar. Korban diidentifikasi adalah Vina Aisyah Pratiwi, 21 tahun. Dia adalah warga Kediri yang tinggal di Porong Sidoarjo. Pelaku pembunuhan berjumlah 2 orang, yaitu Masud Andi Wiratama, 27 tahun, dan Rifat Risadul Rizan, 20 tahun, yang berhasil ditangkap 1 hari setelah penemuan mayat. Selasa 22 November 2022, mayat terbungkus karpet ditemukan di jalur tanjakan kawasan Sendi, Dusun Pacet Selatan, Jalur Cangar. Mayat tersebut adalah Ahmad Hasan Muntolib, 26 tahun, warga Mojosari. Dan pelaku berjumlah 3 orang yang diamankan pada 23 November tahun 2024. Motif pelaku adalah masalah hutang. Kembali lagi ditemukan mayat Rabu 7 Juni 2023. Mayat yang dibungkus karung ditemukan di jalur Pacet Cangar. Korban adalah Angelina Natalia, 22 tahun. Dia adalah mahasiswi asal Surabaya. Yang pelaku adalah kekasih sendiri, RBA, 41 tahun, yang tega menghabisi kekasihnya sendiri di sebuah apartemen pada 3 Mei 2024. Jumat 13 September 2024, mayat ditemukan lagi di Blok Lembah Bang, Tahura, Raden Suryo. Korbannya bernama Ani Mariani, 36 tahun, warga asal Kediri. Pelakunya bernama Dedi Abdullah, 36 tahun, seorang dari Brebes, Jawa Tengah. Pelaku adalah teman dekat korban. Motif pelaku diduga ingin menguasai harta benda si korban dan membunuhnya, yang TKP-nya pun masih terpasang garis polisi. Disinilah ditemukan mayat si korban. Pernah ditemukan juga mayat pria di bawah jembatan Cangar 1 di Sungai Watu Ombo yang diduga itu adalah korban pembunuhan. Hasil sidik jari mayat itu mengarah ke nama Budi Hartono berdasarkan hasil otopsi korban tewas dibunuh.
Menurut informasi, pelaku berjumlah 7 orang, tapi hanya 3 yang sudah tertangkap, yaitu Rendro Wibowo 41 tahun, Roni 29 tahun, dan salah satu anggota tentara yaitu WR 35 tahun, seorang tamtama. Sebelum sampai di jembatan yang menurut keterangan salah satu pelaku, si korban dibunuh di dalam mobil dengan cara dibungkus kantong plastik di kepala korban sehingga korban tidak bisa bernafas. Pembunuhan tersebut dilakukan dari jarak 500 meter sebelum jembatan Cangar. Sungguh miris sekali perbuatan orang-orang tersebut. Demi harta, mereka rela melakukan apapun. Mengenal jalur ini sangat terjal dan ekstrim untuk dilewati, dan minimnya penerangan jalan, pengguna jalan pun memilih menghindari jalur tersebut. Dan tak banyak juga yang nekat untuk melewatinya, yang alasannya karena efisiensi waktu. Selain itu, jalur ini juga rawan tanah longsor. Tak sedikit pula orang yang menjadi korban tanah longsor di jalur ini, yang pada 4 April 2025 lalu terjadi tanah longsor di jalur Cangar ini, yang tepatnya di kawasan wisata Coban Watu Lumpang, yang menyebabkan 10 nyawa melayang. Yang di antara korban tersebut adalah balita dan lansia. 7 orang penumpang minibus, sedangkan 3 orang lainnya adalah penumpang mobil pick up. Dan disinilah lokasi tanah longsor tersebut yang berdekatan dengan TKP para korban-korban pembunuhan yang dibuang di daerah tersebut. Dan tak hanya itu, warga menghimbau jika melewati jalur tersebut jangan menjelang waktu maghrib. Konon katanya pada waktu tersebut banyak hewan buas berkeliaran di pinggir jalan jalur Cangar ini. Itulah mungkin sebagian kecil yang saya ceritakan. Semoga para korban tersebut diterima di sisinya. Mari kita doakan bersama. Dan kami menghimbau agar selalu berhati-hati dalam bergaul atau memilih teman dan pasangan. Kejahatan bisa datang dari mana saja, dan hari apes tidak ada di kalender. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Dan jika ada kasus-kasus yang menarik untuk dibahas, silakan berkomentar di bawah. Dan jika ada salah dalam video ini, saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan kalian dan terima kasih.